nama saya Rinda Widya Pangestu dengan NIM 187 dari kelas IKC. Saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis. Oke, yang pertama, jadi di sistem informasi geografis ini ada 4 modul yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Yang kedua itu mengenai registrasi, digitasi, dan klip. Yang ketiga mengenai interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Dan yang terakhir ini mengenai batimetri dan kartografi digital. Oke, kita masuk yang pertama dulu mengenai pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Jadi, apa itu penginderaan jauh? Jadi, penginderaan jauh ini merupakan suatu ilmu untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu objek, target sasaran, maupun suatu daerah atau fenomena tanpa harus melakukan kontak langsung dengan objek yang bersangkutan. Jadi, prinsip dari penginderaan jauh ini tuh dia tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan objek yang bersangkutan gitu. Selanjutnya, untuk tipe penginderaan jauh ini dibagi menjadi 2, ada dengan sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif ini merupakan sistem penginderaan jauh yang memanfaatkan gelombang yang ditransmisikan oleh sensor yang kemudian dipantulkan oleh permukaan bumi dan ditangkap lagi oleh sensor. Sedangkan sensor pasif ini sistem penginderaan jauh yang merekam pantulan gelombang dengan sumber energi yang berasal dari matahari atau objek itu sendiri. Selanjutnya, ini ada software yang digunakan dalam penginderaan jauh, yaitu ada yang pertama ini ada ArcGIS. Jadi software ArcGIS ini merupakan perangkat lunak sistem informasi geografis yang memungkinkan penggunaan untuk memanfaatkan data dari berbagai format data. Ini menurut Donya et al. Tahun 2020, beberapa fitur ArcGIS yang bisa digunakan itu yang pertama ada ArcView, terus ada ArcEditor, ada ArcInfo yang dalamnya itu ada fasilitas ArcMap, ArcCatalog, dan Toolbox. Lanjut. Ini ada aplikasi yang kedua itu ada Google Earth Pro. Jadi Google Earth Pro ini merupakan aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual. Untuk Google Earth Pro ini mampu melakukan pemetaan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe GIS 3 dimensi. Selanjutnya, kita mulai bahas mengenai citra satelit Sentinel dan composite band. Jadi citra satelit Sentinel ini merupakan data citra satelit yang dapat diperoleh dengan tanpa biaya, yang mana data tersebut ini dapat dimodifikasi dan digunakan untuk tema-tema perencanaan ruang, monitoring agro atau lingkungan, terus untuk air, vegetasi, SDA, serta hasil pertanian secara global. Kemudian untuk composite band citra satelit Sentinel ini sendiri dibagi menjadi beberapa kombinasi. Yang pertama ini ada natural color, terus ada color infrared, ada short wave infrared, terus ada agrikultur, ada geologi, batimetri, vegetation index, dan indeks kelembapan. Menurut Awilan Sulistiawadi tahun 2018, citra satelit Sentinel ini memiliki 13 band, di mana 4 band ini beresolusi 10 mikrometer, 6 band beresolusi 20 mikrometer, dan 3 band beresolusi 60 mikrometer dengan area sapuan mencapai 290 km. Lanjut. Masuk di modul 2 itu ada registrasi, digitasi, dan klip. Yang pertama, bahas dulu mengenai proyeksi peta. Jadi proyeksi peta ini merupakan cara untuk memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola ke bidang datar. Jadi dari bentuk bola terus dipindah ke bidang datar, itu namanya proyeksi peta. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, ini dibagi menjadi
4, ada proyeksi silinder, ada proyeksi kerucut, proyeksi gubahan, dan proyeksi zenital. Nah, ini untuk yang digambar ini, yang sebelah dari kanan ke kiri ini, yang dari kanan ini ada proyeksi silinder, terus ini ada kerucut, dan yang terakhir ini ada proyeksi zenital. Lanjut. Oke, kita mulai bahas satu-satu mengenai registrasi, digitasi, dan klik. Jadi, registrasi peta ini merupakan tahap awal dari pembuatan peta, di mana peta ini yang awalnya tidak memiliki koordinat, terus kita membuat peta itu memiliki koordinat gitu. Jadi, peta ini menjadi lebih benar gitu. Nah, selanjutnya untuk digitasi peta, ini merupakan bagian dari proses pemetaan digital, yang mana digitasi ini dibedakan menjadi dua. Ada yang dengan menggunakan digitizer dan dengan menggunakan on-screen di layar monitor. Nah, dalam mempresentasikan objek peta ini, digitasi peta ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang dengan menggunakan titik, garis, dan area. Ini menurut Scale et al. Tahun 2016. Selanjutnya adalah klip. Nah, klip ini merupakan suatu pekerjaan untuk memotong atau menggunting suatu tem, di mana proses ini nanti menghasilkan tem baru dengan tipe sesuai dengan tem objek yang dipotong. Selanjutnya, nah, format data spasial ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada format raster dan format vektor. Nah, untuk format raster ini, dia ini direpresentasikan suatu objek geografis ini nanti direpresentasikan dalam bentuk pixel. Sedangkan kalau format vektor, suatu objek ini nanti direpresentasikan dalam bentuk titik, garis, ataupun poligon. Lanjut. Oke, masuk ke modul 3 mengenai interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, jadi interpolasi ini apa? Menurut Nirwansyah tahun 2015, interpolasi ini merupakan proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah yang tidak disampel atau diukur untuk keperluan penyusunan peta atau sebaran nilai seluruh wilayah yang dipetakan yang bersifat kontinu. Nah, untuk interpolasi ini digunakan dalam permodelan terrain digital untuk menentukan nilai tinggi suatu titik dari titik tetangga yang telah diketahui nilainya. Nah, untuk interpolasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada spline, terus ada IDW atau inverse distance weighted, ada kriging, dan natural neighbor. Yang pertama kita mulai bahas dulu mengenai IDW atau inverse distance weighted. Jadi IDW ini merupakan salah satu metode interpolasi yang digunakan untuk menaksirkan suatu nilai pada lokasi yang tidak tersampel berdasarkan data di sekitarnya. Selanjutnya untuk interpolasi spline ini metode interpolasi yang cukup baik dalam mengestimasi nilai yang tidak terdapat pada sampel data. Selanjutnya adalah interpolasi kriging. Ini interpolasi yang paling sering digunakan. Terus juga interpolasi kriging ini digunakan untuk memprediksi nilai pada variogram lokasi lain yang belum tersampel, yang mana nilai prediksi tersebut tergantung pada kedekatannya terhadap lokasi tersampel. Selanjutnya ada yang keempat, ini ada natural neighbor. Ini merupakan interpolasi yang menggunakan sampel yang di sekitar titik yang akan diinterpolasikan dan hasil yang diperoleh mirip dengan titik sampel sebagai nilai input dari proses interpolasi. Selanjutnya ini mulai bahas mengenai klorofil A. Jadi klorofil A ini merupakan pigmen yang ditemukan dalam fitoplankton, di mana klorofil A ini sendiri terlibat langsung dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, untuk klorofil A ini menjadi parameter kualitas suatu perairan. Jadi kalau misalnya kadar klorofil A dari suatu perairan itu tinggi, itu berarti menandakan bahwa perairan tersebut termasuk dalam kategori yang baik. Dan berlaku sebaliknya, kalau klorofil A-nya rendah dalam suatu perairan, berarti perairan tersebut
kemungkinan bisa tercemar atau kualitasnya udah nggak baik gitu. Nah, tinggi rendahnya klorofil A ini juga dipengaruhi oleh faktor hidrologi seperti suhu, salinitas, pH, DO, arus, nitrat, dan fosfat. Lanjut. Nah, ini ada suhu permukaan laut. Jadi, bisa disebut juga sebagai SPL. Ini merupakan suhu air di permukaan suatu perairan yang diukur pada kedalaman 1 mm sampai 20 meter. Nah, untuk pengukuran suhu permukaan laut ini bisa menggunakan termometer, tapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan citra satelit. Nah, untuk penggunaan citra satelit ini berarti pengukuran suhu permukaan laut yang tidak langsung, sedangkan kalau langsung itu pakai termometer. Selanjutnya, nah ini ada aplikasi yang digunakan dalam mengetahui sebaran klorofil A dan suhu permukaan laut itu dengan menggunakan yang namanya software SIDAS. Jadi, SIDAS ini merupakan software yang digunakan untuk mengolah data citra satelit untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu ada SST atau Sea Surface Temperature, atau disebut juga sebagai SPL, suhu permukaan laut, dan juga data klorofil. Selanjutnya, nah, udah masuk ke modul terakhir, yaitu mengenai batimetri dan kartografi digital. Oke, yang pertama kita bahas mengenai kartografi. Jadi kartografi ini berasal dari bahasa Yunani, berarti karto yang berarti permukaan dan grafi yang berarti gambar atau bentuk. Nah, kartografi ini merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan peta atau globe. Nah, menurut Kartanegara et al. Tahun 2013, bahwa objek dari kartografi ini berdasarkan jenis penyajian gambaran dan wilayah permukaan bumi secara nyata yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada peta garis atau data vektor dan peta foto atau citra yaitu data raster. Oke, selanjutnya adalah proses dari kartografi. Jadi, untuk pembuatan peta dengan teknik kartografi ini dilakukan dengan cara memperkecil keruangan suatu daerah, di mana luas permukaan di bumi dan benda lainnya ini dapat disajikan dengan mudah untuk kepentingan komunikasi bagi manusia. Nah, untuk proses kartografi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS. Nah, untuk jenis kartografi ini dibagi menjadi dua, ada yang secara manual dan digital. Nah, kalau manual ini berarti dalam proses kartografinya itu menggunakan meja gambar, terus dan peralatan gambar lainnya. Kalau digital ini berarti dia menggunakan software, bisa pakai ArcGIS. Lanjut. Selanjutnya ini ada batimetri. Nah, batimetri ini tuh merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Nah, batimetri sendiri ini bisa diartikan juga sebagai bagian penting dan mendasar dari pekerjaan survei hidrografi yang didefinisikan sebagai pengumpulan data dengan metode penginderaan jauh dan permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding. Nah, untuk alat yang digunakan untuk mengetahui kedalaman itu biasanya kita pakai echo sounder. Nah, ini sebagai contoh, ini ada peta batimetri, di mana perbedaan warna di perairan ini menunjukkan kedalaman di suatu perairan tersebut. Nah, ini kelihatan ya, untuk warna yang berwarna biru ini, yang dekat dengan darat ini, dia menunjukkan kedalaman yang paling dangkal. Sedangkan yang warna merah gelap, ini menunjukkan perairan yang paling dalam, letak perairan yang paling dalam gitu. Lanjut. Selanjutnya adalah fungsi batimetri. Nah, ini ada beberapa contoh dari penggunaan batimetri itu sendiri. Yang pertama itu untuk mengetahui kedalaman, terus untuk menentukan jalur peletakan pipa bawah laut, terus untuk mendeteksi tsunami,
dan menentukan jalur pelayaran yang aman. Oke, selanjutnya ini interpolasi topo raster. Jadi untuk interpolasi topo raster ini yang digunakan dalam pembuatan data batimetri, di mana interpolasi topo raster ini merupakan suatu metode interpolasi di mana nanti itu menginterpolasikan nilai ketinggian untuk setiap pixel raster dengan memperhatikan beberapa constraint. Nah, topo raster ini ada dalam ArcGIS dan merupakan suatu tool yang disediakan khusus untuk pembuatan DEM. Lanjut, nah ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.